Lalat buah Bactrocera sp merupakan salah satu hama penting pada tanaman hortikultura yang menyebabkan kerugian besar pada berbagai jenis buah dan sayuran. Hama ini menyerang dengan cara meletakkan telur di dalam buah, kemudian larva berkembang dan memakan daging buah sehingga menyebabkan pembusukan, penurunan kualitas, dan kerontokan buah sebelum panen. Biologi lalat tersebut, lalat buah termasuk ke dalam Urdodiptera dan famili Thapsiridae. Beberapa spesies penting yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain Bactrocera dorsalis, Bactrocera caramboleae, dan Bactrocera curcubitae. Hama ini bersifat polipag, yaitu mampu menyerang berbagai jenis tanaman inang seperti mangga, jambu, cabai, tomat, belimbing, pepaya, dan jeruk. Secara biologi, lalat buah mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola yang terdiri atas 4 stadia, yaitu ada telur, larva, pupa, dan imago. Stadium pertama adalah telur. Telur berbentuk lonjong kecil berwarna putih bening. Imago betina meletakkan telur di dalam jaringan buah menggunakan ovipositor yang tajam. Telur biasanya diletakkan pada buah yang mulai matang atau memiliki kandungan air dan gula tinggi, karena kondisi tersebut mendukung perkembangan larva. Dalam satu kali berbuah, seekor betina dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 30 butir telur, dan selama hidupnya mampu menghasilkan ratusan telur. Bekas tusukan ovipositor terlihat sebagai titik kecil berwarna coklat pada permukaan buah. Stadium telur berlangsung sekitar 1 hingga 3 hari sebelum menetas. Setelah menetas, telur berubah menjadi larva atau belatung. Larva merupakan fase yang paling merusak karena hidup di dalam buah dan memakan daging buah secara aktif. Larva berwarna putih krem, tidak berkaki, dan berbentuk silindris. Lalat buah mengalami 3 interlarva. Pada fase ini, aktivitas makan meningkat sangat tinggi, sehingga jaringan buah menjadi lunak, berair, dan membusuk. Kerusakan yang diperparah oleh masuknya jamur dan bakteri melalui bekas gerakan larva. Stadium larva berlangsung sekitar 6 hingga 14 hari, tergantung suhu dan jenis tanaman inang. Setelah perkembangan selesai, larva keluar dari buah dan jatuh ke tanah untuk memasuki fase pupa. Pupa terbentuk dalam tanah pada kedalaman beberapa sentimeter. Bentuk pupa menyerupai kapsul kecil berwarna coklat kekuningan hingga coklat tua. Pada fase ini terjadi perubahan tubuh larva menjadi lalat dewasa. Stadium pupa berlangsung sekitar 4 hingga 10 hari. Setelah itu muncul imago atau lalat dewasa. Imago memiliki tubuh kecil dengan warna dominan kuning, kecoklatan, dan hitam. Sayapnya transparan dengan pola khas sesuai spesiesnya. Imago memiliki antena yang berfungsi mendeteksi aroma buah dan menemukan tanaman inang. Imago betina memiliki ovipositor pada ujung abdomen yang digunakan untuk menusuk kulit buah dan meletakkan telur. Lalat buah dewasa aktif terbang dan memiliki kemampuan penyebaran yang tinggi. Aktivitas paling tinggi biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Secara bioekologi, lalat buah sangat menyukai lingkungan tropis dengan suhu hangat dan kelembapan tinggi. Suhu optimum perkembangannya berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, perkembangan telur, larva, dan juga pupa berlangsung lebih cepat, sehingga populasi meningkat dengan cepat. Habitat utama lalat buah adalah kebun buah dan lahan hortikultura yang memiliki banyak tanaman inang. Populasi biasanya meningkat pada musim buah karena ketersediaan makanan dan tempat bertelur lebih melimpah. Lalat buah memiliki kemampuan penyebaran yang tinggi karena imago mampu berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain. Hama ini juga sangat tertarik pada aroma buah matang atau buah yang mengalami luka. Gejala serangan ditandai dengan adanya titik tusukan pada permukaan buah. Setelah beberapa waktu, buah menjadi lunak, membusuk, berubah warna, dan akhirnya gugur sebelum matang. Jika buah dibelah, biasanya ditemukan larva di dalam daging buah. Kerusakan akibat lalat buah menyebabkan penurunan kualitas dan nilai jual hasil panen.
Pada serangan berat, kerugian ekonomi dapat sangat tinggi karena buah tidak layak dipasarkan. Di alam, lalat buah memiliki musuh alami seperti parasitoid, laba-laba, semut predator, dan kumbang tanah yang membantu menekan populasinya. Pengendalian lalat buah dilakukan melalui konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian dapat dilakukan dengan sanitasi kebun, yaitu mengumpulkan dan memusnahkan buah yang terserang agar larva tidak berkembang menjadi pupa. Selain itu, pemasangan perangkap menggunakan atraktan seperti metil eugenol sangat efektif untuk menangkap lalat jantan. Pembungkusan buah juga dapat dilakukan untuk mencegah peletakan telur oleh imago betina. Pengolahan tanah di bawah tanaman membantu mematikan pupa yang berada di dalam tanah. Penggunaan insektisida dilakukan secara bijaksana berdasarkan tingkat serangan agar tidak menimbulkan resistensi dan gangguan terhadap organisme non-target. Dengan memahami biologi dan bioekologi lalat buah atau Bactrocera sp, pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga produksi dan kualitas hasil hortikultura tetap terjaga.